Jadi aku gak ngerasa diri aku spesial. Maka ketika orang salah paham, orang ngejudge aku, jadi aku yang kayak ya udah. Allah Akbar, langsung kayak ya Allah masa sih gitu, langsung kayak kaget. Video yang CCTV yang ya? Agustus itu. Yang 2 jam ini ya? Iya betul. Durasi 2 jam. Itu memori saya penuh itu 2 jam ya. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang sedang viral maupun sedang trending di sosial media dan bakal kita kupas di channel ini. Oke. Ya, hari ini kita kedapatan dari video Inara. Ada video Inara di mana momen dia nangis, guys. Yang katanya nih di pagi-pagi ambiar dia narasinya itu mengakui. Wah, kenapa nih dia nangis? Atau karena perbuatannya setelah ketahuan baru menangis? Awalnya kata Inara sih klarifikasi di video yang klarifikasi awal ini, dia tuh nggak ngaku kalau si cowok ini punya anak dan istri. Inara kena jebak deh. Lama-kelamaan Inara jadi suka, tapi Inara udah tahu akhirnya kan punya istri, malah diterusin. Salah nggak Inaranya? Menurut aku salah. Ya, kok kita makin kedalaman nih masuknya. Ya udah langsung aja kita mulai videonya. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys, seperti biasa aku selalu mengingatkan jangan lupa klik tombol subscribe. Karena kenapa? Gosip dia Prapati, drama di Indonesia itu nggak pernah habis guys. Kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Ini video yang pertama. Ini kan merupakan hasil konsekuensi dari perbuatan yang Anda lakukan. Lanjut. Ini kan merupakan hasil konsekuensi dari perbuatan yang ya secara sadar lakukan. mereka tuh perkenalan awalnya itu di kajian. Kenapa aku membuat laporan? Berarti karena buktinya itu udah sangat kuat ya, dan melihat itu tuh sampai kayak Allah Akbar, langsung kayak ya Allah masa sih gitu, langsung kayak Kaget. CCTV yang Agustus itu. Yang 2 jam ini ya? Iya betul. itu suami aku kenapa begini gitu loh, kayak udah tahu dia itu punya istri tapi kamu malah mendekati dia lagi. Kenapa kamu nggak mundur? Kenapa kamu malah maju terus sampai kamu Masalah bilang sih, Nara. aku pastikan kalau emang kami berjodoh tapi bukan dalam keadaan suami orang. Ya, gimana? Salah nggak teman-teman? Nah, itu dikasih tahu sedikit ya. Kita bahas sedikit ya. Awal perkenalan mereka ya di sini, dan aku juga emang agak aneh gitu. Kenapa mereka foto berdua begini gitu kan? Besok kita bakal bahas dari sisi klarifikasi ini ya. Ini siapa ini? Ini Ustadz ya. Nah, ini kita besok bakal denger dari sisi klarifikasinya ini. Oke. Dan kita lihat sih video fullnya. Tadi kan hanya sepotongan ya teman-teman. Ini aku dapat video fullnya dari TikTok. Di video ini Inara Rusli buka suara ungkap perasaannya soal isu menerpanya. Wow. Karena aku berusaha untuk terima setiap keadaan, setiap takdir Allah, bahkan sampai setiap judgement orang-orang, aku semua terima. Karena esensinya gini, aku terima diri aku ini seorang hamba. Analoginya seorang hamba itu kan, yang kita tahu ya, hamba saya itu kan seseorang yang pakai baju compang-camping, bukan? Kita semua tuh hamba di hadapan Allah. Jadi aku gak ngerasa diri aku spesial. Maka ketika orang salah paham, orang ngejudge aku, jadi aku yang kayak ya udah, let it be, kayak let them be. Jadi yang penting aku tetap fokus sama tujuan aku buat anak-anak. Aku tetap fokus bahwa karir aku, hidup aku sekarang aku buat Allah aja gitu. Ini video baru dah. Aku takutnya aku kena hoak nih. Takutnya video Virgo nih. Waktu dia sedih-sedih. Agamanya bagus loh sebenarnya Inara ini. Cuma kenapa salah jalan gitu. Inara Rusli buka suara ungkap perasaan soal isu yang menerpanya. Di tengah ramainya isu yang menyeret namanya, Inara Rusli akhirnya menyampaikan isi hatinya. Ia mengaku hanya melihat dirinya sebagai seorang hamba, bukan sosok yang istimewa seperti yang dibayangkan orang-orang. Inara juga menyinggung betapa beratnya menanggung hujatan dan dugaan netizen. Meski tidak menjelaskan panjang lebar soal kasus beredar, ia mengaku merasa sedih dengan berbagai komentar yang bertubi-tubi. Meski begitu, Inara tetap berusaha kuat dan memilih menyerahkan semuanya pada Tuhan. Ia berharap publik bisa lebih bijak dalam menilai sebelum tahu kebenaran sepenuhnya.
menilai sebelum tahu kebenaran sepenuhnya. Ya, menurut aku Inara Rusli harus segera diluruskan. Kita nggak bisa membatasi komentar dan kritik netizen atas isu yang beredar ya teman-teman. Narasi ini terbuat karena nggak ada namanya klarifikasi gimana aslinya ceritanya kayak gimana. Dan kita tangkap dari klarifikasi hanya satu sisi nih ya, yaitu yang diselingkuhin Wardah. Ini dia orangnya ya, yang selalu kita bahas. Luruskan kalau emang narasi dia salah. Dan buktinya si Wardah ini berani muncul ke media karena kan dia punya bukti yang dimana CCTV durasi 2 jam. 2 jam. Itu memori saya penuh itu 2 jam ya. Nggak paham sama kata-katanya, kepalaku loading kalau soal hamba-hamba. Udah aku jelaskan ya, semoga kalian paham maksudku. Ya oke, kita lanjut lagi. Inara Rusli kebingungan saat ditanya sudah dikenalin ke keluarga pasangan atau belum. Oke. Iya. Kamu udah dikenalin sama keluarganya belum? Ada Iya. deh. Kenapa butuh waktu untuk berpikir dan juga menjawab? Ada deh. Orang jauh sih yang jelas. Orang Jawa. Orang Jawa. Jauh. Jauh. Oh, berarti Jauh LDR banget. Ya? Berarti LDR. Oh LDR. LDR. Masih naik pesawat, pindah pulau. Pokoknya gitu deh. Jauh banget. Beda. Pokoknya gitu deh, ada deh, nggak tahu. Iya. Tuh host aja sampai bingung gitu. Pertanyaannya nggak dijawab semua. Ya gimana? Inara kan pengen ngungkapin siapa cowoknya, cuma cowok itu udah punya istri ya kayak gimana nggak sih? Bingung juga kan Inara. Udah dikenalin belum? Ya belum. Angkanya jawabannya ada deh. Kalau dia bilang udah nggak mungkin. Nasar, Inara nih pokoknya gitu deh, ada deh, nggak tahu. Soalnya pertanyaan harus dijawabnya itu doang. Gitu deh, ada deh, nggak tahu. Gimana mau dikenalin orang laki orang? Jangan seuzon. Siapa tahu emang ada selain dari si itu yang beredar sekarang ya. Oke, kita lihat lagi jejak digital dari Inara Rusli. Ini alasan Inara Rusli pilih calon suami dari kalangan pengusaha. Ya, ini dari Trans TV official ya teman-teman nih. Kalau pengen nonton fullnya kalian bisa langsung aja ke channel ini ya. Dan ini diupload sekitar 1 bulan yang lalu. Kita dengerin. Kenapa kok maunya dari pengusaha? Karena kan saat ini kan aku juga punya bisnis, jadi pengennya. Jadi biar sejalan gitu ya? Iya, sejalan, biar sevisi juga, dan aku bisa dapet banyak insight juga dari dia gitu. Tapi kalau sekarang yang lagi deket pengusaha juga apa bukan? Senyumannya itu loh. Iya loh, kalau nggak diakuin loh, dia nonton mungkin loh. Jawab dong. Pengusaha apa bukan sih? Insya Allah. Mudah-mudahan dapat yang pengusaha. Amin. Amin. 1 bulan yang lalu. Ini udah bulan 11 guys ya. Itu dari pengakuan Inara. Ternyata masih deket dengan pengusaha. Oke. Masih kekeh seleranya ya. Oke. Lanjut lagi ini di Agustus ya. Cerita Inara Rusli tentang dirinya yang ramai karena mengunggah konten dirinya menggunakan gaun pengantin. Apa dia udah menikah? Apa ada rencana ingin menikah? Oke, besok kita bakal bahas ini ya. Tapi kita dengerin jejak digital Inara Rusli dulu nih. Oke. Tapi katanya sekarang kamu lebih memilih untuk ta'aruf ya? Iya. Alasannya kenapa? Alasannya kenapa tuh? Karena udah pernah juga kan, maksudnya punya pengalaman sebelumnya, jadi kayak aku pengen ngelakuin semuanya dengan benar aja saat ini. Oke. Nah kalau sebenarnya gini, kalau nih ngomong kriteria idaman nih, kriteria idaman kamu tuh seperti apa sih? Yang pasti Batuk aja. Tapi agak terlalu keluar gitu batuknya Pak Ben ya. Kriteria pria idaman kamu tuh seperti apa? Kadang terowongan. harus tenggorokan. dewasa sih. Dewasa. Harus dewasa. Harus bisa lebih pinter yang pasti daripada Lebih aku. pinter. Dan karena aku juga orangnya tipikal yang humanis, kayak aku selalu mikirin hidup orang gitu, kayak aku pikirin banget. Jadi dia harus bisa mengakomodir aku punya visi misi sih gitu. Oke, jadi untuk bisa mengarahkan kamu sesuai dengan kedepannya gitu ya. Iya, betul. Oke. Nah, tapi gini,
Aku ada artikel lagi coba ya. Artikelnya apa? Silakan. Apa tuh artikelnya? Transformasi, Inara Rusli sibuk ngaji, kuliah lagi dan fokus jadi ibu terbaik. Nah, ini pembahasannya udah agak sedikit beda. Sibuk ngaji karena ada siapa tuh? Enggak. Maksudnya kan memperbaiki keimanan gitu kan. Gitu sibuk ngaji. Lanjut lagi next. Oke, ini kriteria pasangan lagi. Lanjut lagi, di setiap podcast dia tetap sama kok guys jawabannya. Apa ya, pengen punya partner yang bisa nge-support aku untuk bisa memberikan banyak manfaat untuk umat sih. Wow. Karena pernikahan menurut aku bukan cuma buat cinta-cintaan ya, tapi untuk jangka panjangnya akan lebih indah lagi kalau misalnya kita bisa sama-sama bertukar pikiran dan memaksimalkan apa yang kita bisa untuk bisa bermanfaat lah buat umat. Oke. Keren loh jawabannya ya. Tipenya tuh bagus gitu. Menurut aku bagus banget tipe dia, kriteria dia. Tapi ya enggak suami orang sih. Dia emang salah dia di sini gak jelas. Kriteria harus sendiri, gak ditekankan di situ ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Atta Halilintar lagi nih, jejak digitalnya nih. Ternyata Inara memang berniat di poligami asalkan suaminya bermain baik dan takut sama Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya bukan kayak gini narasi yang diungkapkan Hatta. Misalkannya terjadi ya kalau dia deket sama suami orang nih. Oke, kita dengerin ya. Misalnya yang ngelamar kakak ini dia udah punya istri gitu loh. Gimana ya kalau ya istilahnya istrinya yang melamar, ini kita ngomong kebetulan dapatnya dikasih sama Allah yang kayak gitu. Ya kalau misalkan dia sama Yang mencarikan istrinya ya? Iya, yang mencarikan istrinya ya dianya juga baik, dianya juga ngerti agama, dia juga takut sama Allah. Ya mau dapat yang gimana lagi coba zaman sekarang kan. Gitu. Kalau misalnya dia hubungan rumah tangga mereka fine-fine aja, nggak ada yang gimana-gimana. Terus si suaminya sendiri juga orang yang bertanggung jawab, orang yang beriman, kenapa enggak gitu? Kenapa enggak jawabannya ya? Jadi ya di sini Inara itu emang membuka pintu buat ada sosok cowok yang emang sudah menikah atau sudah bercerai ya. Dia nggak memprotek itu harus single enggak ya. Ini pertanyaan Atta dan kejadiannya sekarang. Ini pertanyaan udah lama banget dan kejadiannya sekarang. Dan kita lihat respon dari netizen. Bukannya katanya masalahnya nggak ada wanita baik-baik yang mau jadi yang kedua. Kok mikir gitu ya? Nggak kepikiran tapi sekarang terkejadian ya. Waktu itu dia nggak kepikiran. Emang paling enak tuh ngejilat ludah sendiri. Aduh, pedes banget ya kata netizen ya. Apalagi ada jejak digital ini nih aku tampilkan ya buat penutupan. Gak habis pikir emang Inara ini. Awalnya beli sate, lama-lama melihara kambing ya. Kata-kata yang kena banget. Ya saking kenanya kok kamu yang melakukannya. Wah, semoga enggak ya, semoga bukan Inara lah ya. Ini cuma kita membicarakan sate ya, nggak bicarakan hal-hal yang lain. Ini soal sate kok guys. Soal sate ya ditekankan. Yaudah guys, mungkin aku undur diri dulu. Kalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Ataupun ada kesalahan ekspresi dan penyampaian aku yang kurang berkenan, aku minta maaf guys. Karena aku juga hanya manusia biasa yang tidak luput dengan kata salah. Salah kali lagi silahkan diambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Semua berita yang aku dapat itu dapat dari internet ya. Silahkan cari lagi lebih kebenarannya. Jadikan akulah konten hiburan semata. Sampai jumpa di next video. See you, goodbye. Jangan lupa klik tombol subscribe. Bye-bye guys. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.